Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk. Duduk dengan nyaman ya. Ya, Bagaimana? Apakah duduknya sudah nyaman? sudah. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Caca. Dengan Mbak Caca. Salam kenal Mbak Caca. Ya. Perkenalkan, nama saya Nadira. Mbak Caca bisa manggil Bu, Kak, atau apapun senyamannya Mbak Caca, yang penting sopan ya. Mbak Caca nih, kabarnya hari ini gimana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Mbak Caca kesehariannya ngapain aja? Sekolah, belajar, ekskul. Oh, sekolah. Mbak Caca sekolah di mana? SMA 11. SMA 11 kelas? 10. Oh, baru masuk kelas 10 ini ya, baru awal. SMA 11 itu di mana Mbak Caca? Di Manuan, Jalan Perumnas. Oh, di Manuan. Surabaya Barat ya itu kalau nggak salah daerahnya. Kenapa nih kok awalnya milih SMA 11 gitu? Soalnya lihat pas kibranya bagus. Mbak Caca suka Paskibra? Oh, berarti tadi ikut ekskul Paskibra ya? Iya. Gimana nih kesehariannya? Apakah ekskul itu mengganggu untuk pelajaran Mbak Caca atau gimana untuk kelasnya, kan takutnya bentrok gitu? Tergantung tugasnya. Kalau tugasnya banyak ya sepertinya agak mengganggu. Oh, Tapi sama ini nggak apa-apa sih, aman aja. bisa diatasi ya. Untuk selain itu, misal keseharian Mbak Caca, misal Mbak Caca ini di rumah ngapain, atau main, atau mungkin apa gitu? Nggak ada sih, kalau di rumah ya biasa-biasa aja. Oh, di rumah jadi cuman nyantai aja ya, soalnya sudah capek ya di sekolah. Baik. Untuk Mbak Caca nih, kan tadi kan kita sudah mengobrol lumayan banyak ya, dan kegiatan Mbak Caca yang sangat padat ya, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, untuk kedatangan Mbak Caca kemari, apakah ada yang ingin dibicarakan? Iya, ada. Oke, sebelum itu saya ingin bertanya, apakah Mbak Caca pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Jadi ini baru pertama kali ya? Oke. Dikarenakan Mbak Caca ini baru pertama kali melakukan proses konseling, jadi saya akan memberitahu atau menjelaskan batasan-batasan yang akan terjadi selama proses konseling ini berlangsung. Jadi Mbak Caca, dalam proses konseling ini saya sebagai konselor hanya sebagai fasilitator yang menjembatani Mbak Caca untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan nantinya selesai atau tidaknya masalah itu tergantung Mbak Caca sendiri, karena Mbak Caca sebagai konseli itu yang memutuskan segala hal yang akan Mbak Caca lakukan, seperti itu. Nantinya proses konseling ini pun selesai atau tidaknya, atau cepat atau lambatnya selesai permasalahan Mbak Caca itu tergantung bagaimana Mbak Caca bersungguh-sungguh atau tidak dalam menyelesaikan permasalahan Mbak Caca tersebut. Apakah bisa dipahami Mbak Caca? Dan untuk proses konseling ini, untuk hari ini saya punya waktu sekitar 30 menit sampai 45 menit sih. Mbak Caca mau pilih yang mana? 30 menit. Baik, 30 menit aja serasa cukup ya. Oke. Dan untuk proses konseling ini pun tidak hanya sekali pertemuan saja Mbak Caca, melainkan ada beberapa pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk hari-harinya mungkin kalau free saya bisa di hari Senin atau enggak Jumat. Mbak Caca mau milih yang mana? Hari Jumat. Hari Jumat aja. Untuk jamnya Sama seperti sekarang. jam 10, jam 10-an gitu ya. Oke, baik, jam 10-an. Jadi untuk Mbak Caca, pertemuan selanjutnya akan dilakukan di hari Jumat sekitar jam 10 ya. Nah, untuk nanti saya mohon izin untuk mencatat poin-poin yang akan kita lakukan pada hari ini ya. Mbak Caca, apakah Mbak Caca bersedia atau berkenan untuk saya mencatat hal tersebut? Bersedia. Baik, terima kasih. Boleh Mbak Caca menceritakan apa yang ingin Mbak Caca ceritakan sekarang? Saya kurang percaya diri kalau banyak orang. Kurang percaya diri kalau banyak orang. Itu dalam hal seperti apa contohnya Mbak Caca? Ya, banyak kalau misalnya presentasi, terus kalau pokoknya tampil di depan halayak umum.
Berarti kayak contohnya berbicara di depan umum, apalagi di depan kayak orang yang banyak gitu, Mbak Caca tidak percaya diri ya. Nah, pada saat Mbak Caca tampil gitu di depan umum, perasaan apa nih yang muncul dalam diri Mbak Caca? Contoh perasaan takutkah atau perasaan gugupkah dan lain sebagainya. Takut, terus gugup juga. Jadi pada saat Mbak Caca itu ingin presentasi itu Mbak Caca perasaannya kayak gugup, berdebar gitu ya, takut dan lain sebagainya. Nah, mungkin Mbak Caca punya apa ya, punya pengalaman atau hal yang mempengaruhi sehingga Mbak Caca itu seperti ini gitu. Nggak ada, cuma kayak takut aja gitu. Soalnya nggak terbiasa kan. Nggak terbiasa atau kenapa nggak terbiasa? Mungkin dari kecil Mbak Caca ini tidak berlatih atau Mbak Caca ini sering mendapat tuntutan atau Mbak Caca pernah mencoba presentasi pada saat dulu atau mencoba tampil tapi malah ditertawakan atau diejek atau gimana itu, apakah seperti itu Mbak Caca? Kurang berlatih, kayak nggak pernah berlatih. Terus kayaknya dulu pernah apa ya, presentasi sama terus mungkin nggak dengar, terus jadi ditertawakan soalnya suaranya kecil. Oh, jadi pernah ditertawakan pada saat presentasi karena suaranya kecil gitu ya. Nah, untuk itu, apakah perasaan tersebut itu terbawa sampai sekarang dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari Mbak Caca? Iya. Mbak Caca, jadi permasalahan tersebut itu berpengaruh bagi kehidupan Mbak Caca sekarang dan terbawa gitu ya, sehingga Mbak Caca pada saat ingin presentasi itu takut, gugup dan tidak percaya diri. Nah, apakah Mbak Caca ini pernah mencoba untuk melakukan presentasi dan bagaimana respon mereka? Pernah sih kan, soalnya tugasnya sekarang banyak presentasi. Ya responnya baik, cuma kadang ya ada yang nggak mendengarkan gitu. Bagaimana Mbak Caca bisa tahu bahwa orang itu tidak mendengarkan Mbak Caca? Ya karena kan presentasi saya kan melihat audiensnya gitu. Ya ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Jadi Mbak Caca bagaimana bisa tahu bahwa anak itu tidak mendengarkan Mbak Caca? Hanya karena Mbak Caca melihat gitu. Misal anak itu malah asik bermain sendiri atau ya berbicara dengan temannya, terus kalau nggak gitu main HP gitu. Nah, Mbak Caca pernah nggak menanyakan kepada orang tersebut bahwa kamu tadi nggak mendengarkan saya? Nah, kenapa Mbak Caca bisa menyimpulkan hal tersebut? Ketika Mbak Caca tidak tahu, bisa saja mereka mungkin memang berdiskusi sama temannya, berbicara omong-omongan itu kan Mbak Caca di depan, mereka kan tidak sejajar sama Mbak Caca. Mungkin berbicara itu mungkin mereka mendiskusikan, tapi tetap mendengarkan Mbak Caca. Seperti itu. Apakah Mbak Caca itu pernah memastikan bahwa bertanya bahwa kamu tadi nggak dengerin saya ya? Gitu. Lalu mengapa Mbak Caca menyimpulkan seperti itu? Ya karena mungkin kan kurang perhatian dari mereka, maksudnya itu kayak saya berbicara tapi mereka kan nggak melihat kepada saya gitu. Baik. Oh, jadi menurut Mbak Caca kalau misalnya perhatian itu harus melihat kepada Mbak Caca ya? Apakah Mbak Caca ini sangat ingin sekali kayak diperhatikan seperti itu? Tidak. Lalu apa permasalahannya? Ya kayak merasakan saya sudah ngomong tapi kok nggak dengarkan, terus nanti dia ngasih pertanyaan yang jauh di luar materi gitu loh, jadi kayak random. Itu membuat apa maksudnya, perasaannya gimana? Buat lebih bingung lagi kan, cari materi baru lagi, Kesel gitu ya. Nah, apakah ketika mereka itu tidak mendengarkan Mbak Caca lalu memberi pertanyaan itu kan seharusnya Mbak Caca itu sudah bisa menolak atau dengan cara dengan cara Mbak Caca itu menjawab bahwa itu sudah di luar batasan presentasi yang saya presentasikan. nggak bisa karena gurunya nggak bilang nggak apa gitu, mas nyambung kayak gitu terus, padahal kan materinya emang nggak ada. Nah, lalu ketika Mbak Caca itu kan tadi kan ingin sekali didengarkan dan bahwasanya
kalau misalnya nggak mendengarkan nggak usah ngasih pertanyaan dan lain sebagainya. Apakah ketika mereka itu tidak mendengarkan atau gimana itu berpengaruh dalam diri Mbak Caca? Iya. Apa pengaruhnya? Apakah mereka mengasih makan Mbak Caca? Apakah Mbak Caca ini makanannya jadi berkurang atau tubuhnya berkurang? Ya kan kayak kurang dihargai aja lah. Nah, tadi kan Mbak Caca kan bilang bahwasanya Mbak Caca itu merasa tidak dihargai ketika mereka itu tidak mendengar Mbak Caca. Lalu kalau misalnya dihargai, Mbak Caca mau dihargai berapa memang? Ya nggak gitu sih maksudnya. Lalu bagaimana maksudnya? Kan Mbak Caca sendiri bilang tadi dihargai berapa? Ya kan dengan mendengarkan kan jadi bisa menghargai orang lain. Iya, Cara kan harga. gitu. Lalu harga berapa Mbak Caca? Jadi gini, Mbak Caca kan merasa bahwasanya itu tidak memperhatikan Mbak Caca dan mereka nantinya memberikan kritik kepada Mbak Caca ataupun kelompok Mbak Caca gitu ya. Nah dari situ Mbak Caca kan merasa kesal. Sekarang gini, sekelas presiden aja masih dikritik loh. Kenapa Mbak Caca yang manusia orang biasa ini nggak mau dikritik? Bukan nggak mau dikritik ya, cuma apa ya? Setidaknya mereka mau mendengarkan dulu gitu loh. Baik, jadi Mbak Caca hanya ingin didengarkan. Jadi coba Mbak Caca bilang kepada teman Mbak Caca, lain kali kalau saya ini berbicara tolong dengarkan gitu ya. Nah, jadi mereka kan pada saat tidak mendengarkan, pada saat mengkritik Mbak Caca, nggak ada yang berkurang kan tapi dari diri Mbak Caca. Apakah uang Mbak Caca berkurang? Apakah tubuh Mbak Caca berkurang? Lalu apakah mereka bersumbangsi dalam kehidupan Mbak Caca? Apakah mereka memberikan Mbak Caca makan? Memberikan Mbak Caca uang? Memberikan Mbak Caca jajan? Tidak kan? Jadi tidak perlu dipikirkan hal seperti itu ya. Jadi kesimpulannya sih Mbak Caca itu tidak perlu memikirkan. Mereka itu belum tentu yang tidak mendengarkan, mereka belum tentu yang berbicara dengan temannya itu belum tentu tidak mendengarkan. Bisa saja mereka itu mendengarkan telinganya, tetapi mereka sambil berdiskusi dengan temannya untuk menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan saran kepada Mbak Caca maupun kelompok Mbak Caca. Seperti itu ya. Jadi tidak semua orang yang misal berbicara atau gimana itu tidak mendengarkan Mbak Caca gitu. Iya ya. Oh iya. Jadi tidak semua orang yang tidak kelihatannya tidak mendengarkan atau berbicara dengan orang lain itu tidak mendengarkan bahwa misalnya Mbak Caca presentasi. Memang mungkin ada orang seperti itu, tapi kan tidak semua. Jadi Mbak Caca tidak bisa menyimpulkan hanya karena satu orang seperti itu Mbak Caca menyimpulkan bahwasanya semua orang itu sama seperti itu. Baik Mbak Caca, bisa karena Mbak Caca sudah bisa terbuka ya dari sini ya. Oke. Jadi konseling kita tutup pada hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak Caca? Tidak ada, sudah cukup. Baik. Jadi untuk ini kan sudah hampir mau 30 menit ya. Jadi kita akhiri dulu untuk sesi pada hari ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya Mbak Caca. Sebelumnya saya juga mau berterima kasih banyak kepada Mbak Caca karena telah berkenan hadir dan bersukarela melakukan proses konseling bersama saya ya. Terima kasih Mbak Caca. Terima kasih kembali. Makasih ya. Iya.